sebuah wabah, mematikan, kekerasan tanpa batas, dan sisi tergelap manusia. Diabola Syndrome bukan film biasa. Ini adalah teror yang menjijikkan dan brutal. Siapkan mental, karena kisah ini jauh lebih mengerikan dari sekadar virus mematikan. Daripada penasaran, kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari sebuah perselingkuhan terlarang. Seorang pria bernama Ki kedapatan berselingkuh dengan istri penjual makanan ringan di pasar. Tanpa mereka sadari, sang suami pulang lebih cepat bersama seorang temannya. Saat melihat istrinya berbuat mesum dengan pria lain, amarahnya langsung meledak. Tanpa banyak bicara, ia berniat menghukum keduanya. Namun di saat genting itu, sang istri justru mencari perlindungan. Ia menangis dan menuduh bahwa semua itu terjadi karena paksaan dari Kai. Kai yang merasa difitnah, ikut membela diri. Namun alasannya sama sekali tak diterima oleh sang suami. Hukuman pun dimulai. Dengan kejam, sang suami memaksa istrinya mengencingi wajah Kai. Belum cukup sampai di situ, ia bahkan berniat memotong alat kelamin Chi. Di titik inilah, Kai melakukan perlawanan. Dalam kepanikan dan amarah, ia membunuh sang suami. Lalu, dan tanpa ampun, ia juga menghabisi nyawa wanita yang menjadi selingkuhannya. Semua kejadian mengerikan itu disaksikan langsung oleh seorang anak kecil bernama Lily. Sejak malam berdarah itu, Kai resmi menjadi buronan polisi Hong Kong. Untuk menyelamatkan diri, ia memilih kabur jauh ke Afrika Selatan. 10 tahun berlalu, kini Kai bekerja sebagai tukang masak di restoran milik temannya, sebuah restoran Cina di kawasan Chinatown, Afrika Selatan. Namun hidupnya tak pernah benar-benar tenang. Ia sering dimarahi oleh istri sang pemilik restoran karena dianggap ceroboh dan pemalas. Sang istri bahkan mendesak suaminya Leng untuk segera memecat Kai. Namun, Leng menolak. Akan sangat sulit mencari pegawai seperti Kai yang mau digaji murah dan menjaga restoran dengan setia. Di sisi lain, Lily kini telah dewasa. Ia bekerja sebagai pramugari di sebuah maskapai penerbangan. Kali ini, ia terbang ke Afrika Selatan, sekaligus memanfaatkan perjalanan itu sebagai liburan bulan madu. Karena belum lama ini, ia baru saja menikah. Sebelum menuju hotel, Lily, suaminya, dan seorang teman memutuskan untuk mengisi perut yang lapar. Sebagai orang Asia, mereka memilih restoran Cina, dan di wilayah itu hanya ada satu restoran Cina, restoran milik Leng. Di saat yang sama, Kai baru saja pulang dari berbelanja daging babi. Tanpa ia sadari, langkahnya membawanya melewati tempat yang akan mengubah hidupnya sekali lagi. Lalu, tanpa peringatan apapun, Lily tiba-tiba merasa mual, dadanya sesak, kepalanya berdenyut hebat. Aroma bau tubuh Kai. Secara psikologis, aroma tersebut telah tertanam dalam ingatannya sebagai pemicu trauma masa kecil. Sejak kejadian berdarah bertahun-tahun lalu, setiap kali Lily mencium bau itu, tubuhnya bereaksi dengan mual dan pusing yang tak tertahankan. Di sisi lain, Kai menjalani hidup dengan dorongan gelap yang tak pernah padam. Namun, di tempat itu, ia kesulitan melampiaskan hasratnya. Perbedaan ras dan aturan tak tertulis membuatnya semakin tertekan. Hasrat yang dipendam terlalu lama perlahan berubah menjadi penyimpangan. Kai mulai mencari pelarian dengan cara yang tak wajar, bahkan memanfaatkan barang-barang di sekitarnya. Sementara dari kejauhan, ia masih bisa mendengar suara kehidupan rumah tangga sang bos. Semua itu menunjukkan satu hal, jiwa Kai perlahan retak. Sementara itu, akibat mencium aroma Kai tempo hari, Lily mulai sering mengalami mimpi buruk. Ia kembali melihat kematian kedua orang tuanya, sesuatu yang selama bertahun-tahun tak pernah lagi menghantuinya. Sedikit demi sedikit, sebuah kesadaran mengerikan muncul di benaknya. Pembunuh orang tuanya ada di restoran itu. Namun saat Lily mencoba mengutarakan kegelisahannya, sang suami menenangkannya. Ia berkata lembut bahwa semua itu hanyalah halusinasi, bahwa bau yang ia cium hanyalah aroma daging babi dari dapur. Keesokan harinya pun tiba. Stok daging babi di restoran telah habis dan pasar pun tak lagi menyediakannya. Akhirnya, Kai dan Leng memutuskan pergi lebih jauh menuju wilayah pedalaman suku Zulu. Di sepanjang perjalanan, Kai sempat melihat seorang wanita suku pedalaman dengan pakaian terbuka. Pandangannya penuh nafsu, ucapannya tak pantas, membuat Leng merasa tidak nyaman dan kecewa. Namun, mereka belum tahu bahwa wilayah yang mereka datangi sedang dilanda wabah mematikan. Penduduk setempat tengah menjalankan ritual tradisional yang mereka yakini
mampu menyembuhkan penyakit misterius yang telah merenggut banyak nyawa. Penyakit itu bernama virus Ebola. Virus ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976 di Republik Kongo dan Sudan Selatan. Ia berasal dari hewan liar seperti monyet, simpanse, dan kelelawar yang dagingnya kerap dikonsumsi masyarakat setempat. Gejalanya mengerikan: demam, marah, bintik berdarah di kulit, pendarahan dari dalam tubuh, dan pada akhirnya kematian. Di masa itu belum ada vaksin dan hampir setiap orang yang terinfeksi berujung pada nasib yang sama. Tanpa mereka sadari, perjalanan mencari daging telah membawa mereka menuju teror yang jauh lebih mengerikan daripada masa lalu Kai sendiri. Sistem penyebaran virus ini terbilang sangat mudah, sama seperti virus mematikan lainnya. Penularan terjadi melalui kontak fisik, terutama lewat cairan tubuh. Itulah alasan mengapa virus ini menyebar begitu cepat dan hampir tak bisa dikendalikan menurut riset dokter dalam film ini. Dan perlu diingat, di film ini, entah benar atau tidak, di dunia nyata disebutkan bahwa 1 dari jutaan manusia yang terinfeksi Ebola tidak akan menunjukkan gejala apapun, bukan karena virusnya lemah, melainkan karena imunitas tubuh orang tersebut terlalu kuat. Aku mau beli daging. I want two. Dalam perjalanan pulang, mobil mereka tiba-tiba terhalang sekawanan gajah. Cedar mobil kehilangan kendali dan akhirnya menabrak pohon. Mobil mogok di tengah jalan. Lang terpaksa turun untuk memperbaiki kendaraan, namun bukannya membantu, Kay justru pergi menjauh. Ia menghampiri wanita suku pedalaman yang sebelumnya ia lihat di perjalanan. Tanpa disadari Kai, wanita itu adalah pembawa virus Ebola. Kontak terjadi, dan di saat itulah nasib Kai pun ditentukan. Ketika wanita itu tiba-tiba muntah, Kai yang dipenuhi amarah, kehilangan kendali dengan sifat psikopatnya. Ia menghabisi nyawa wanita tersebut. Namun, semuanya sudah terlambat. Virus itu telah masuk ke dalam tubuhnya. Kau sudah kembali. Jangan berpikir macam-macam. Pergi. Efek virus mulai terasa. Kai melemah. Pikirannya kacau. Saat memotong daging di restoran, ia tak sengaja melukai tangannya. Darah bercampur dengan daging, dan tanpa siapapun sadari, daging itu disajikan kepada pelanggan. Tak lama kemudian, Kai tiba-tiba pingsan. Long panic. Ia terpaksa membawa Kai ke atas dan memanggil seorang dokter. Dokter menyarankan satu hal, Kai harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun karena sang istri terkenal pelit, Leng ragu mengambil keputusan. Ia justru meminta dokter mencari tahu penyakit aneh yang menyerang suku pedalaman tadi. Malam harinya, Leng kembali menemui dokter. Dan kali ini, wajah dokter berubah pucat tanpa banyak bicara. Ia langsung mensterilkan tempatnya. Saat itulah, ia menjelaskan semuanya. Itu adalah virus Ebola, virus yang menyebar lewat cairan tubuh, virus yang hampir selalu berujung kematian. Dokter memperingatkan Leng, ia dan istrinya harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Karena jika cairan tubuh yang terinfeksi masuk ke tubuh orang sehat, penularan tak bisa dihindari. Namun dokter juga menambahkan satu hal yang mengerikan, bahwa Canada, segelintir orang yang meski sudah terinfeksi, tetap terlihat baik-baik saja. Dan tanpa perlu dijelaskan lebih jauh, kita semua tahu, Kai adalah orang itu. Melihat istri Leng mengenakan baju transparan, hasrat gelap Kai kembali bangkit. Tatapannya berubah, pikirannya kacau. Tanpa pikir panjang, Kai kembali melancarkan niat bejatnya, mencoba menyerang istri Leng. Saat rumah sedang sepi, namun aksinya dipergoki oleh Leng yang baru saja pulang dari rumah sakit. Tak ada waktu untuk berpikir, tak ada jalan mundur. Karena sudah terlanjur kepergok, Kai memilih membunuh temannya sendiri, dan dengan ancaman serta teror, ia melanjutkan perbuatannya terhadap istri Leng. Belum cukup sampai di situ untuk menghilangkan semua jejak, Kai juga menghabisi nyawa istri Leng. Malam itu, darah kembali tumpah. Dan korban tak berhenti di situ. Seorang karyawan yang datang untuk menengok menjadi korban berikutnya. Terlalu bodoh, mereka menjijikkan. Kini Kai kebingungan bagaimana caranya menghilangkan semua bukti tanpa meninggalkan jejak. Namun bagi orang seperti Kai, selalu ada jalan keluar. Dengan dingin dan kejam, ia memutilasi ketiga jasad tersebut, lalu melakukan hal paling mengerikan, menjadikannya bahan makanan sebagai menu baru restoran. Keesokan harinya, restoran kembali dibuka.
Menu spesial disajikan, dan tanpa mereka sadari, para tamu mulai memakan daging manusia. Beberapa karyawan sempat bertanya, apakah menu ini sudah mendapat izin dari bos? Dengan wajah tenang dan suara datar layaknya psikopat profesional, Kai menjawab, untuk meyakinkan semua orang. Ayaber mengatakan bahwa Leng dan istrinya sedang liburan ke Thailand, mengunjungi keluarga mertua. Setelah restoran tutup dan semua orang pulang, Kai mulai mencari uang simpanan Leng. Saat ia berhasil menemukannya, tiba-tiba ia datang untuk menginterogasi. Namun saat Lily menyebutkan namanya, Kai langsung terdiam. Ia sadar satu hal, wanita di hadapannya adalah anak kecil yang dulu hampir ia bunuh. Untuk benar-benar aman, Kai pun mengambil pisau, berniat menghabisi Lily, sekalian menghapus masa lalu. Namun tepat sebelum tragedi terjadi, beberapa pengunjung datang, mencari burger yang mereka dengar kelezatannya. Kesempatan itu menyelamatkan Lily. Semakin yakin dengan kecurigaannya, Lily mencoba melapor ke polisi, berharap pihak berwajib bisa mengusut semuanya. Namun kenyataan berkata lain, tanpa bukti kuat dan hanya bermodal firasat, polisi tak bisa bertindak. Dan sejak hari itu, satu persatu, korban dari burger Ebola mulai berjatuhan tanpa ada yang sadar. Restoran itu telah berubah menjadi sumber kematian. Semua pasien yang mati di sini telah tercatat. Mereka semua terinfeksi virus Ebola. Ebola. Bermodalkan uang dalam jumlah besar dan identitas baru, Kai melarikan diri ke Hong Kong dan menginap di sebuah hotel. Namun pelariannya justru menjadi awal bencana baru. Kai kembali menyebarkan virus dengan menyewa 2 wanita nakal Koi di sebuah rumah bordil. 2 hari kemudian, kedua wanita nakal Koi itu mengalami kejang-kejang parah dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa tersebut langsung masuk ke forum berita terkini. Kasus ini pun menarik perhatian seorang polisi bernama John untuk melakukan penyelidikan. Pada awalnya, penyakit ini memiliki gejala yang sulit dikenali. Dalam 1 hingga 2 hari, tubuh mulai menunjukkan perubahan. Dalam 48 jam, kondisi memburuk secara drastis. Wajah dan mata korban mulai mengalami kerusakan. Maaf telah mengganggu. Tuan yang berharap pihak kepolisian dapat segera menemukan sifat penyakit ini. John kemudian memanggil Germok untuk dimintai keterangan. Setelah mendapatkan pengakuan, Germok diminta membantu dengan membuat sketsa wajah tersangka. Sambil menunggu hasil sketsa, John memeriksa barang-barang milik wanita nakal Koi. Dari sana, ia menemukan sebuah korek api dengan alamat hotel tempat mereka menginap. Tanpa membuang waktu, John langsung menuju ke resepsionis hotel. Tanpa disadari, ia justru berpapasan langsung dengan tersangka. Sementara itu, di Afrika Selatan, polisi akhirnya mendapatkan bukti bahwa Atai adalah buronan. Inspektur yang sebelumnya tidak percaya laporan Lily pun akhirnya yakin. Informasi tersebut segera dikirim ke kepolisian Hong Kong. Kini John mengetahui bahwa Kai adalah sumber utama penyebaran virus dan harus segera dihentikan karena kasus ini berkaitan dengan kematian orang tua Lily. Lily pun dipanggil kembali untuk membantu penyelidikan. Ia diminta membantu polisi melacak keberadaan Kai dengan kemampuan penciumannya. Di sisi lain, Kai sedang menuju rumah mantan kekasihnya. Mantan tersebut kini telah menikah dan memiliki seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Sang suami kerap menjual barang-barang istrinya demi narkoba. Melihat kesempatan itu, Kai memanfaatkannya. Ia masuk sebagai orang ketiga. Kai mengajak mantannya dan anaknya berbelanja agar mendapat simpati. Semua itu dilakukan demi satu tujuan, mengambil kembali mantannya tanpa peduli bencana yang ia sebarkan. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, Kai kembali menularkan virus lewat bersinnya. Kali ini, air liurnya tak sengaja masuk ke mulut seorang pelayan wanita yang tertidur saat masih bekerja. Dan bukan hanya dia, Kai juga menularkan virus ke pelayan lain lewat bekas minumannya. Tanpa disadari, tangan si pelayan masih terluka, dan luka itu bersentuhan langsung dengan minuman Shikai. Setelah keluar dari kafe, Kai kembali bersin sembarangan. Sialnya, kali ini bersinnya mengenai seorang preman. Malam harinya, virus Shikai kembali memakan korban. Korban berikutnya adalah suami dari mantan kekasih Kai. Dalam kondisi mabuk, ia memaksa meminta uang pada Shikai dan menenggak bir bekas minuman Shikai. Tirak. Di sisi lain, Lily tiba-tiba merasa mual. Ia tahu itu berarti Kai berada tak jauh darinya. Lily pun turun dan akhirnya menemukan Kai. Ia segera melaporkan hal tersebut pada John dan terus mengikuti Kai hingga masuk ke sebuah gang sempit. Namun, Kai menyadari dirinya diikuti. Di gang itu, Kai berhasil menangkap Lily
Karena panik, Lily menggigit tangan Ji hingga berdarah. Dan itu berarti satu hal, Lily kini hampir pasti positif virus Ebola. Malam harinya, Kai kembali berhubungan dengan mantan kekasihnya, Hisoken Pachi. Sang mantan baru menyadari kebenaran setelah melihat berita tentang penyebaran virus Ebola, dan panik. Ia langsung mengurung Kai dan pergi untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun sebelum ia tiba di kantor polisi, petugas sudah lebih dulu datang. Mereka mendapat laporan dari suami mantan kekasih Chai. Saat Kai sadar bahwa dirinya adalah sumber virus Ebola mematikan, ia justru sengaja menyebarkan virus tersebut. Ketika berada dalam tekanan pihak kepolisian, aduh Kai, karena terus dikejar John, Kai memberontak dan menyerang. Ia menyemprotkan darahnya ke APD milik John. Tak berhenti di situ, Kai kembali menyerang orang-orang di sekitarnya. Tanpa disadari, anak dari mantan kekasihnya tewas karena tercekik. Akhirnya, Kai ditembak. Namun, peluru kali ini bukan peluru biasa, melainkan suntikan obat. Jangan datang ke sini. Mungkin aku juga sudah terinfeksi Ebola. Di adegan terakhir, virus Ebola tampaknya akan terus menyebar di Hong Kong. Seekor anjing memakan sisa kulit Kai, dan tragisnya, pemilik anjing tersebut justru berbagi roti dengan anjingnya sendiri, dan film pun selesai. Itulah akhir dari Ebola Syndrome. Film yang menunjukkan betapa mengerikannya virus mematikan ketika bertemu dengan sisi tergelap manusia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk alur cerita film lainnya.